Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ini ada satu pertanyaan ya, yang insya Allah menarik dan bermanfaat. Ya. Pertanyaannya begini dari seorang jamaah, Pak Ustadz, saya pengen tanya bagaimana bagian daripada anak-anak bawaan. Nah, bagi warisnya bagaimana caranya, lalu berapa dapatnya? Itu pertanyaannya, cukup menarik. Rekan-rekan sekalian, anak bawaan ini ya bisa jadi bawaan suami, bisa jadi bawaan istri, ya bisa saja terjadi keduanya. Nah, ini berarti pernikahan itu bukan antara gadis dan perjaka, ya, bukan. Berarti bisa jadi seorang janda dengan seorang perjaka, atau seorang duda bisa jadi dengan seorang gadis, atau yang ketiga bisa jadi pernikahan antara duda dengan janda. Itu bisa terjadi, yang memungkinkan satu di antara lainnya atau di antara dua-duanya membawa anak bawaan. Maka bagaimana ketentuan dalam ilmu waris mengenai bagian daripada anak bawaan? Maka kita lihat ya, kita lihat bahwasanya kita udah bicarakan dan kita udah paham bahwa pasangan suami istri itu hartanya masing-masing. Jadi tidak bercampur kepemilikannya. Kalau penggunaannya ya boleh aja, tapi kepemilikannya itu harus jelas. Harta suami ya harta suami, harta istri ya harta asa istri. Ya, satu dengan lainnya saling ada kejelasan. Ini menyangkut kepada anak bawaan. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada materi tentang anak-anak itu, ya, bapaknya meninggalnya. Suami meninggal. Suami ketika belum menikah kepada istri yang sambung atau yang baru, dia sudah punya anak. Nah, taruhlah anaknya ada 3. 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, lalu istri juga ketika menikah dengan suami ini bawa anak juga. Ya, 3 juga anaknya. Ya, cuma terbalik, kalau tadi suami anaknya 2 perempuan, 1 laki-laki. Kalau ini terbalik, 2 laki-laki, 1 perempuan dari anak daripada istri. Jadi masing-masing membawa anak bawaan. Nah, bagaimana pembagian warisnya? Tergantung siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal suami, nah itu kalau yang meninggal suaminya, suami meninggal, berarti anak-anaknya ini ya, yang 2 perempuan 1 laki itu jadi ahli waris, dapat warisan. Siapa lagi? Yaitu istrinya yang baru, dapat juga warisan daripada harta suaminya. Berapa dapatnya? Nah, itu Al-Quran menentukan 1/8. Ya. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Jadi seorang istri akan mendapatkan harta daripada suaminya 1/4 kalau suaminya nggak punya anak. Tetapi kalau suaminya itu punya anak, maka istri akan mendapatkan 1/8. Nah, ini kan si suami yang meninggal kan dia punya anak. Ya, maka istri yang baru ini mendapatkan harta daripada suaminya, harta waris 1/8 dari seluruh harta secara keseluruhan. Nah, yang 7/8 itu milik anak-anak kandung daripada suaminya, karena dia darah dagingnya, hasil dari pernikahan dia dengan istri yang terdahulu. Entah istrinya meninggal, entah bercerai lalu istrinya nikah lagi, itu lain soal. Tapi yang pasti anak-anak ini 2 perempuan 1 laki anak kandung daripada
suami, ya, daripada suami yang menjadi bapaknya daripada anak-anak itu. Nah, dia anak-anak itu mendapatkan warisan. Ini berarti anak bawaan daripada suami yang meninggal. Nah, bagaimana anak bawaan daripada istri? Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik biar nggak salah paham, biar tidak jadi keributan, bahwa anak bawaan dari istri sama sekali tidak mendapatkan warisan dari harta bapak barunya. Nggak dapat sama sekali. Kenapa? Karena memang tidak ada hubungan secara nasab. Ya, anak bawaan daripada istri itu adalah anaknya dari suami yang terdahulu. Ya, entah bercerai, entah meninggal. Jadi nggak ada nasab dari suami ibunya yang baru, ya, nggak ada nasabnya. Jadi berarti anak bawaan daripada ibu ini, ya, sebanyak 3 orang bukan ahli waris. Karena bukan ahli waris, jadi tidak berhak mendapatkan warisan. Nggak bisa dikatakan itu kan bapak saya juga karena sudah menikah dengan ibu saya. Kalau bapak itu sudah menikah dengan ibu Anda, iya benar, ya, kenyataan seperti itu. Tetapi persoalan waris itu bukan soal itu, soal nasab. Ya, nasab, ya, dan sebab. Kalau nasabnya nggak ada, sebabnya nggak ada. Kalau ibunya ada sebabnya, sebab pernikahan dia mendapatkan seperdelapan, ya. Jadi inilah yang perlu diketahui. Termasuk juga nanti misalkan istri yang meninggal. Ya, tadi kan suami, karena ini istri yang meninggal. Siapa ahli warisnya? Ya suaminya. Suaminya akan mendapatkan harta setengah. Ya. Kalau si istri nggak punya anak, dia mendapatkan setengah. Walakum nisfu mataroktum, ya, dia mendapatkan setengah daripada harta istrinya yang meninggal. Nah, kalau istrinya itu, ya, punya anak, maka si suami mendapatkan harta waris istrinya 1/4, ya. Kalau nggak ada anak, setengah. Kalau punya anak, 1/4. Ini lengkap diatur Allah di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 11. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anaknya? Nah, anak-anak daripada istrinya itu, ya, istri bawah daripada istrinya itu, dia ahli waris. Dia berhak mendapatkan harta daripada ibunya yang meninggal dunia. Ya, kalau misalkan ayahnya atau suaminya ngambil 1/4, berarti 3/4 itu milik daripada anak-anaknya. Lalu bagaimana nasib dari anak-anak bawaan suami? Ya, nasibnya bagaimana? Apakah dapat warisan atau tidak? Maka otomatis tidak mendapatkan warisan. Kenapa tidak mendapatkan warisan? Karena harta waris itu dari harta istri, ibu barunya, ya, bukan ibu kandungnya. Maka tidak mendapatkan warisan. Jadi dalam konteks ini bahwa anak bawaan itu dia tidak mendapatkan warisan dari bapak atau ibu yang bukan orang tua kandungnya, nggak dapat, ya. Ya, dia akan mendapatkan harta warisan dari bapak atau ibu kandungnya. Biar ini jelas dipahami oleh kita semua, agar apa? Agar tidak menjadi keributan. Bapak baru meninggal, anak angkat, anak bawaan dari istri menuntut warisannya. Ini salah, keliru. Atau sebaliknya, ya, ibu barunya meninggal, berarti istri bapaknya hartanya banyak. Ini anak bawaan daripada suaminya menuntut untuk mendapatkan. Ini salah dan keliru. Jadi sejauh bukan anak kandung, maka bukan ahli waris dan itu tidak mendapatkan warisan dari pihak laki atau pihak perempuan yang meninggal dunia. Demikian hadirin sekalian, insya Allah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.